Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf terkait lambat banget ininya laptopnya. Ada 4 outline yang ingin kita bahas terkait dengan paparan yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan penyusunan RTN RH dan rancangan kegiatan. Yang kedua adalah evaluasi triwulan kedua yang tadi sudah dibaca oleh Pak Dir hasil akhirnya. Ya, untuk setiap BPDAS nanti akan dievaluasi oleh Pak Ketua, Pak Pua, mungkin setelah acara pemaparan ini. Yang ketiga adalah penyusunan draft perubahan pedoman geotagging. Dan yang keempat adalah penyusunan perubahan surat edaran Bu Dirjen terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2022. Apakah ini perlu dirubah atau tidak? Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Untuk outline 3 dan 4 nanti akan dibahas tim. Untuk draft pedoman geotagging ada Mas Abnaini, Mas Aji, Mas Mega, dan Mbak Mega. Nanti akan memaparkan sedikit terkait draft yang sudah kita buat dan mohon masukan saran dari Bapak Ibu semua. Dan yang keempat terkait dengan perubahan surat edaran nanti akan dibawakan oleh Mbak Diah Laili. Nanti mohon juga saran dan masukan dari Bapak semua. Outline yang utama adalah penyusunan RTN RH dan rancangan kegiatan T-1. Jadi Bapak Ibu ketika mendengar arahan Pak Direktur, baik yang lisan maupun yang tertulis, maka kegiatan pada outline pertama ini harusnya diharapkan sudah selesai di bulan Juni. Kenapa harus di bulan Juni? Karena kita harus mensinkronkan dengan proses penyusunan DIPA kita. Yaitu DIPA untuk tahun 2024 akan dibahas di bulan Juni, sehingga tentunya kita sudah harus bersiap-siap untuk memberi masukan terkait berapa sih anggaran yang akan diperlukan untuk melakukan target kita di tahun 2024. Ini harapan kami. Nanti insya Allah setiap BPDAS akan memaparkan di hadapan PIC masing-masing apakah outline pertama ini yang di bulan Juni bisa tercapai atau tidak. Bapak Ibu semua, ini slide yang berulang kali saya sampaikan dan tidak bosan karena slide ini adalah filosofi kita terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Di dalam pengertian atau filosofi RHL sesuai dengan kok nggak gerak ya? Nggak bergerak. Sebentar ada masalah keliarannya. Mohon dibantu dulu Mas Faisal.
Yang ada semangat membuka yang ada masukan ini. Sebelum sudah bisa ya. Mohon maaf ini Pak, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah akhirnya muncul. Jadi slide ini kami tidak bosan-bosan untuk senantiasa menayangkan karena ini adalah nafas kita. Kalau dikaitkan dengan Direktorat Pedas RH. Ini adalah nafas dari Direktorat RH. Kalau nafasnya berhenti, berarti ya Direktorat RH berhenti. Karena ini adalah filosofi kita. Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan filosofi dasar kita yang tercantum di Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2022. Ini adalah ayat 1. Bahwa RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung produktivitas peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Yang perlu saya tekankan di sini adalah fungsi hutan dan lahan. Nah, jadi kita melakukan RHL tentu bertujuan untuk tadi memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Kalau bicara soal fungsi hutan, maka kita sudah sangat paham ada namanya hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Kalau di lahan, tentunya bahasanya sesuai dengan RT/RWP setempat. Ada areal pengembangan perkebunan, ada kehutanan, pemukiman, dan sebagainya. Karena kita ada di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan maksud kami, maka fungsi hutan menjadi tujuan di dalam melakukan RHL. Di fungsi hutan ya, Bapak dan Ibu, di dalam melakukan RHL-nya. Sesuai dengan kewenangan, terkait Undang-Undang 23 2014, maka rehabilitasi hutan dan lahan dibagi menjadi dua. Rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan, posisi kewenangan ada di pemerintah pusat, tentunya di dalam kawasan hutan. Sedangkan rehabilitasi lahan ada di provinsi serta berada di luar kawasan atau Taman Hutan Raya Tahura. Dan kegiatannya sama, bersifat vegetatif maupun bangunan konservasi tanah. Ya. Ini adalah pilar kita, karena ada penyangga kehidupan, maka RHL diarahkan ke 3 pilar. Pertama, pilar ekologi, tentunya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, tutupan lahan, penyerapan karbon. Ini adalah pilar ekonomi kita.
pilar ekologi kita. Jadi RHL yang kita lakukan harus mengarah kepada hal yang saya sebutkan tadi. Pilar yang kedua adalah pilar ekonomi, maka RHL setidak-tidaknya bisa melakukan peningkatan pendapatan. Jadi kita mungkin belum bisa berbicara soal kesejahteraan ya, tapi setidak-tidaknya bahwa RHL yang kita kerjakan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan HOK-nya tentunya. Pilar yang ketiga adalah pilar sosial. RHL melalui pengembangan kelembagaan tentunya harus bisa mengubah pola pikir, mengubah pragmatisme dari yang tadi suka menebang, tidak mau menanam, menjadi berubah, jadi suka menanam. Dan penguatan kelembagaan di tingkat tapak juga semakin maju, semakin mendukung terkait dengan pelaksanaan RHL. Ini adalah 3 pilar yang disampaikan Pak yang terhormat Pak Presiden terkait dengan kegiatan RHL kita. Ini adalah RTN ya yang kita sedang akan bahas. Jadi Bapak Ibu harus memahami betul mekanisme dan tata waktu di mana kita berada. Kapan kita menggunakan RUU RHL sebagai pedoman kita, kapan kita mempedomani kotak yang paling kanan kita. Jadi Bapak dan Ibu, terutama kasih perencanaan dan evaluasi, harus paham benar di mana posisi kita di dalam melaksanakan RHL. Kita ketahui bersama bahwa RUU RHL telah ditetapkan Bu Menteri, dalam hal ini adalah Bu Dirjen atas nama Menteri, di tahun 2022 bulan Desember. Artinya, kegiatan RHL untuk tahun 2023 maka belum mempedomani RUU RHL. Karena rancangan kegiatan dikerjakan T-1. Ya, jadi belum mempedomani RUU RHL. Tetapi setelah itu, maka karena sudah ditetapkan RUU RHL, maka suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu di dalam melaksanakan RHL harus mempedomani RUU RHL yang didetailkan dengan RTN RHL. Jadi batasannya adalah Desember 2022. Jangan sampai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur RH masih terjadi. Ada temuan baik oleh inspektorat mungkin atau mungkin juga oleh BPK terkait dengan pelaksanaan RHL di tahun 2022, semuanya berbunyi pelaksanaan RHL 2022 tidak mempedomani RUU RHL. Jadi tidak ada lagi ya, tidak ada lagi Bapak Ibu ketika diperiksa. Apabila ada temuan itu, Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada pemeriksa. Batasan tadi adalah penetapan RUU RHL oleh Bu Dirjen atas nama Bu Menteri. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan. Karena ada satu BPDes yang jadi kita malah pusing, yang seharusnya bukan temuan, menjadi temuan. Kalau kita, terutama saya, selaku auditor, maka
disebut temuan tidak bisa ditindaklanjuti. Temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Karena memang belum pedomani tadi. Tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir di sini bisa paham benar terkait di mana posisi kita di dalam mempedomani baik RU RHL maupun RTN RHL. Bapak Ibu, ini adalah tahapan penyusunan RTN RHL dan sudah kami sampaikan pada waktu-waktu sebelumnya. Kita ada 6 tahapan di dalam penyusunan RTN RHL, mulai dari pembentukan tim, dan alhamdulillah semua BPD sudah mengusulkan tim. Namun perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan arahan dari Sekretaris Direktur Pedas RH bahwa usulan yang masih bersifat PM agar segera diusulkan namanya. Alhamdulillah dari 34 BPDAS sudah 30 BPDAS yang telah mengusulkan lengkap, artinya tidak PM. Dan mudah-mudahan yang 4 BPDAS ini nanti PAIC masing-masing bisa menagih di dalam acara evaluasi yang sebentar lagi akan kita kerjakan. Langkah yang kedua adalah pengumpulan data dan informasi. Oh ya maaf, untuk walaupun tim pembentukan tim ini belum di SK-kan oleh Bu Dirjen, akan tetapi silahkan Bapak Ibu tetap melakukan penyusunan RTN RHL. Karena informasinya dari Bu Tias selaku PIC RTN bahwa ada pemberlakuan surut terkait dengan tim ini. Kalau nggak salah tanggal 21 Maret 2023. Jadi silakan Bapak Ibu yang sedang melakukan tahapan penyusunan RTN RH, silakan terus dilanjutkan. Dan mohon kiranya kepada 4 BPDAS yang masih PM segera mengusulkan namanya. Tahapan kedua, pengumpulan data dan informasi meliputi 3, sasaran lokasi RHL, perhitungan kebutuhan bahan, serta peta sasaran RHL. Tahapan yang ketiga adalah analisis. Analisis ini meliputi 2 hal, yaitu analisis lokasi dan analisis kebutuhan biaya. Setelah kita analisis, maka akan mendapatkan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL untuk masing-masing ekosistemnya. Bapak dan Ibu, bahwa RTN RH maupun RTN RL itu merupakan pedoman di dalam melakukan RHL. Dan kita ingat, jenis RHL kita ada vegetatif, ada bangunan konservasi tanah, mungkin juga ada mangrove di situ dan sebagainya. Artinya harus mencakup itu semua. Ya. Tahapan yang keempat setelah kita memperoleh prioritas pelaksanaan RHL sesuai dengan masing-masing ekosistem, maka akan dilakukan pengecekan lapangan. Tadi urutan tadi akan dicek apakah lokasi tersebut layak untuk RHL. Lagi-lagi saya informasikan, RHL ini bukan hanya saja vegetatif ya, tapi bangunan konservasi tanah, ada mungkin mangrove-nya, dan hal-hal yang lain. Atau bisa jadi RHL yang dikembangkan kawan-kawan adalah RHL biokimiawi, RHL chemistry katanya. Bukan hanya Pak Faisal saja punya chemistry ya,
Nanti kan akan nikah katanya yang punya chemistry ya. Ternyata RHL juga punya chemistry. Jadi pengecekan RHL tadi meliputi kondisi penutupan lahannya, calon bangunan KTA, sosial ekonominya seperti apa, dan sebagainya. Tahapan yang kelima adalah penyusunan naskah. Apa namanya, naskah dari RTNRH. Ini silakan Bapak Ibu bisa ngecek di lampiran Permen LHK nomor P10 tahun 2021. Silakan Bapak Ibu menyamakan saja lah, ngikutin saja akan format tadi. Tahapan yang keenam adalah penilaian. Nah, penilaian ini disesuaikan dengan kewenangan, apakah di dalam kawasan atau di luar kawasan. Nah, kalau kita, maka di dalam kawasan. Maka yang mengesahkan ada di dalam kawasan yang tidak dibebani haknya. Maka yang mengesahkan adalah Bu Dirjen, yang menilai adalah Pak Dir, RH, dan yang menyusun adalah Kepala Balai. Nah, ini adalah RTNRH-nya yang berada di kawasan dan belum dibebani dengan izin atau persetujuan menteri atau hal yang lain. Hal yang lain misalkan pelepasan. Ini adalah tahapan RHL. Jadi warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya tadi yang ada di layar Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, menggambarkan idealisme di dalam Permen LHK 23. Jadi di Permen LHK 23 itu prakondisi itu di awal. Jadi sebelum ada rancangan kegiatan, kita melakukan prakondisi. Namun, harus diakui bahwa BPDAS di dalam melakukan prakondisi ini juga mengacu pada penganggaran kita. Ternyata prakondisi nyempil. Nyempil itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Menjadi bagian ya, menjadi bagian kecil terkait penyusunan rancangan kegiatan. Artinya bahwa Bapak Ibu, kawan-kawan BPDAS, di dalam melakukan prakondisi, sosialisasi, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, berbarengan pada saat penyusunan rancangan kegiatan. Ya, tidak mengapa lah ya. Tidak mengapa. Yang penting rancangan kegiatan yang kawan-kawan susun, TM-1, benar-benar bisa kita kerjakan. Tahapan-tahapan yang lain saya kira sudah normatif ya, sudah hafal Bapak Ibu. Yang terpenting di sini adalah catatan berwarna biru yang ada daunnya. Nah, di situ ada kata-kata pendampingan masyarakat selama kegiatan RHL harus terus-menerus. Di sini adalah oleh tenaga pendamping ya. Artinya pendampingan ini bisa dilakukan oleh penyuluh, entah itu ASN atau PKSM, bisa juga dilakukan oleh staf teknis, entah itu yang di KPH, entah itu yang di UPT lain, entah itu yang di PPDAS, silakan. Bisa juga dilakukan oleh institusi yang memiliki kompetensi di bidang pendampingan. Ya. Dan kegiatan pendampingan RHL ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Maka saya sih lebih cenderung pada penyuluh ya. Karena penyuluh ini berada pada posisi di lapangan. Kalau staf teknis BPDAS, karena BPDAS sudah banyak kegiatan ya, saya agak khawatir tidak berada posisinya di lapangan secara terus-menerus. Karena dia harus ke kantor dan sebagainya.
yang tidak tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga saya berharap sekali sih pendampingan RHL dilaksanakan oleh penyuluh. Ini adalah pendekatan kita di dalam penyusunan rancangan kegiatan. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang semuanya bermula pada RU RHL. Yang ingin saya sampaikan adalah volume matching 2030. Rancangan kegiatan RHL kita, kami harapkan juga mendukung sasaran volume matching kita. Volume matching 2030. Tidak lepas ya, baik dalam penyusunan RTN RH maupun rancangan kegiatan diharapkan juga memenuhi target-target kita di volume matching 2030. Nanti slide selanjutnya akan ada volume matching. Ini adalah target awal untuk vegetatif ya di tahun 2024. Ada sejumlah kurang lebih 31.500 IKN plus non-IKN. Ini adalah target awal kita. Namun ada perubahan seiring dengan waktu menjadi prok. Nah, jadi apa itu? Nah, menjadi seperti ini. Menjadi 14.500 dengan sebaran di masing-masing BPDes. Berarti ada pengurangan ya. Namun ada informasi dan mudah-mudahan benar nantinya kita akan dikasih lagi target ya, karena anggaran akan naik. Ya kita doakan bersama lah, mudah-mudahan cepat target diketahui. Ini adalah awal ya, apa namanya, target setelah adanya perubahan menjadi prok seperti ini. Kawan-kawan semua, KSIPE, RHL maupun kelembagaan, alhamdulillah hadir semua. Ini adalah hal-hal yang menjadi permasalahan kita terkait kegiatan di dalam perencanaan. Ini terus-menerus terjadi ternyata. Apa saja? Simsalabim. Nah, ada banyak ini. Pertama, kita memang harus mengerti adanya perbedaan istilah di dalam perencanaan. Dan ini memang sedikit banyak menyebabkan pelaksanaan fisik terganggu juga atau menjadi terlambat. Sebagai contoh adanya perbedaan istilah dalam perencanaan adalah apabila Bapak Ibu semua masuk RHL di kawasan konservasi, ya, maka akan menemui istilah-istilah zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, yang semuanya itu harus dirangkum di dalam suatu rencana pengelolaan atau RP. Wujudnya zona rehabilitasi, zona restorasi ekosistem, ya memang nanam sama dengan RHL kita. Namun adanya perbedaan tadi harus direncanakan lagi. Dan alhamdulillah yang untuk yang kawasan konservasi kita sudah sepakat kemarin bersama Bu Ami dan jajarannya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini.
agar kawan-kawan di tingkat tapak lebih smooth, lebih cepat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan RHL kita. Karena tentunya kalau bicara soal RHL, kita juga mengacu pada pedoman-pedoman yang ada di kita. Mulai dari PP 26, di atasnya lagi Undang-Undang 41 lah ya. PP 26, Permen LHK 23, dan sebagainya. Dan di kawasan konservasi juga akan sama. Mengacu peraturan-peraturan yang ada di mereka. Mulai dari 48, Perdirjen 5, dan sebagainya. Mudah-mudahan nantinya akan sinkron sehingga misalkan sudah direncanakan oleh kawan-kawan KSD atau Taman Nasional, bisa langsung diadap oleh kita tanpa harus melakukan penyusunan rancangan kegiatan lagi. Ini harapan kami, biar menjadi cepat. Yang kedua adalah munculnya IGT revegetasi untuk pencapaian reforestasi dari RHL. Ini juga harus kita segera definisikan. Kapan sih RHL kita pada waktu tahun keberapa bisa dikatakan bisa menutupi tutupan lahan. Dan ini harus kita susun agar IKK kita juga tercapai. Kedua adalah perbedaan spasial rantek dan realisasi penanaman RHL. Untuk yang ketiga ini, saya berharap sekali Bapak Ibu, kawan-kawan semua, segera melaporkan realisasi penanaman. Seperti surat yang pernah dibuat oleh Pak Direktur, untuk segera mengirim realisasi penanaman RHL di tahun 2020. Tolong Bapak Ibu semua segera menyampaikan ke kami, walaupun ini sudah bulan Juni ya, harusnya di bulan Februari karena kita harus koordinasi dengan Direktorat IPSDH terkait dengan tutupan lahan. Yang keempat adalah keberlanjutan tanaman pasca P2, pemeliharaan setelah diserah terimakan. Yang selanjutnya adalah keterangan penanaman dengan musim hujan, penolakan RHL oleh masyarakat, penggunaan bibit RHL dari persemaian, masih ada BPDAS yang belum siap. Ada juga masalah penyelesaian HSPK dengan kondisi lapangan, dan yang perlu kita waspadai adalah permasalahan terakhir, yaitu masih ditemui lokasi dengan tutupan lahan yang bagus, tetapi dijadikan lokasi RHL. Ini yang Bapak Ibu harus benar-benar kontrol, sehingga RHL kita sesuai dengan mandatnya. Nah, ini adalah dengan full netting. Nah, kita Direktorat PDAS RH pada posisi RO7 dan RO8 dengan target kurang lebih 10 juta sekian hektar terbagi di 34 provinsi. Ini adalah target-targetnya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi ini adalah target kawan-kawan di dalam mendukung kegiatan Volunetzing 2030. Sehingga harapan kami bahwa rancangan kegiatan yang disusun oleh Bapak Ibu di tahun 2023 ini setidak-tidaknya mendukung RO7 dan RO8. Dan ada lagi khusus untuk Jawa juga mendukung. Sehingga RHL kita menjadi pendukung utama di kegiatan-kegiatan Volunetzing. Jangan sampai Volunetzing ke kanan, RHL ke kiri, tidak ada nyambungnya. Maka saya harap sekali pihak IC masing-masing, BPDAS, mengecek
BPDAS mana yang RHL-nya di tahun 2024 tidak berada 1 hektar pun di lokasi target baik RO7 maupun RO8. Ini ya. Jikalaupun tidak ada, tolong dijustifikasi kenapa tidak ada. Ya. Tapi kita pada prinsipnya adalah harus mendukung kegiatan Indonesia Volume Matching 2030. Yang tidak kalah pentingnya adalah RHL hubungannya dengan peningkatan tutupan lahan. Ini juga sudah berkali-kali saya terangkan ya. Alhamdulillah di tahun 2021 kita sudah sepakat dengan Direktorat IPSDH, walaupun memang ada definisi-definisi tutupan lahan yang agak susah kita cipek. Namun gimana pun alasannya bahwa RHL IKK kita juga tutupan lahan, Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu melihat Trensta, membacanya bahwa IKK kita adalah tutupan lahan. Namun Bapak Ibu juga tidak boleh melupakan 3 pilar tadi. Nah, inilah yang harus dikombinasikan agar tutupan lahan bisa terwujud. Lalu tutupan lahan itu seperti apa sih yang diinginkan oleh IPSDH? Ya, ini adalah juknis-juknis yang kami susun agar bisa menjadi jembatan RHL dan tutupan lahan. Karena memang harus diakui bahwa RHL kita bukan hanya pilar ekologi saja, tetapi ada pilar sosial dan pilar ekonomi. Dan tentunya memiliki konsekuensi logis terkait dengan hal tadi. Dan apabila Bapak Ibu, kawan-kawan membaca faktor-faktor pembeda di dalam juknis, memang agak beda. Apa yang diinginkan oleh kita, apa yang diinginkan oleh IPSDH terkait dengan tutupan lahan. Tutupan lahan yang dilakukan atau diinginkan oleh IPSDH adalah definisi hutan sesuai dengan definisi internasional UNFCCC 3 kali. Di mana hutan menurut definisi ini adalah kurang lebih hutan itu tersusun oleh pohon-pohon yang tingginya minimal 5 meter dengan luasan 6,25 hektar dan memiliki kerapatan tajuk maksimal minimal 30%. Nah, ini adalah definisi hutan yang bisa dianalisis oleh kawan-kawan kita di Direktorat IPSDH. Ini dianalisis. Nah, apabila definisi ini kita geret ke aturan kita, maka akan susah. Terutama apabila Bapak Ibu melakukan RHL dengan metode agroforestry. Ini. Jadi nantinya Bapak Ibu BPDAS berharap sekali bahwa koordinasi dengan BPKH setempat berjalan. Dan tolong jelaskan kepada BPKH bahwa kita memiliki kegiatan RHL yang berbasis agro dan kemungkinan besar yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua di tahun 2024 akan agro. Nah, ini yang harus dikoordinasikan dengan BPK dari awal. BPKH maksudnya. Sekarang apa sih namanya?
BPKH TL dari awal. Agar apa? Agar bisa diinformasikan sejak dini. Nah, bukan pernikahan dini ya. Nah, kalau pernikahan dini lain lagi sinetron. Ini diinformasikan dengan secara dini. Nah, kalau Bu Dini di sini ya. Nah, di sini ada Bu Dini. Nah, inilah terkait dengan juknis-juknis kita. Ini panjang, tapi intinya tadi. Ada perbedaan definisi terkait hutan. Ini sekali ya. Tapi intinya tadi. RHL dengan sistem register nasional. Nah, ini juga harus kita prediksi sebagai perencana kan visioner ya. Tidak ada perencana yang tidak visioner. Kecuali Junedi lah. Kalau Junedi tidak visioner. Tapi seorang kasih perencana mesti harus visioner. Sehingga rehabilitasi yang kita kerjakan diharapkan bisa mendukung sistem register nasional ini untuk pencapaian NDC, National Determination Carbon. Jadi stok karbon lah. Dan kita sudah mencoba untuk mendaftarkan RHL di tahun 2020, 2021, dan 2022. Mudah-mudahan bisa. Mas Haji, mudah-mudahan bisa ya Mas Haji ya. Terkait dengan RS apa namanya? Sistem register nasional ini. Ini adalah acuannya ya, sahabat sahabat semuanya. Saya kalau ngomong jadi kayak di YouTube, jadi kadang-kadang sahabat-sahabat itu. Nah, ini adalah evaluasi triwulan kedua yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Pua melalui Zoom meeting yang akan di break out. Silakan Pak Pua nanti mungkin menjelaskan sebelum ada breakout ya, teknisnya seperti apa. Outline yang ketiga adalah penyusunan perubahan pedoman pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan melalui gathering. Ini nantinya akan disampaikan oleh Pak Mas Apneni dan kawan-kawan yang sudah menyusunnya. Dan mohon nanti eh, Bapak Ibu memberi saran. Prinsipnya adalah bahwa pedoman yang disusun oleh kawan-kawan kami bisa dikerjakan di lapangan. Tidak menjeb informasinya, sehingga masing-masing bisa mengerjakan. Jikalaupun tidak, tentunya ada alasan-alasan logis. Kenapa tidak bisa mengerjakan. Namun ada yang terpenting terkait dengan temuan BPKRI. Eh, Jadi di outline yang ketiga ini merupakan penjabaran dari temuan BPKRI yang harus kita tindak lanjuti dan ini merupakan rencana aksi ketiga. Jadi rencana aksi pertama kita sudah, keduanya sudah, dan ini adalah rencana aksi yang ketiga dengan harapan di bulan Juli kita sudah memiliki draft pedoman baru yang akan kita bicarakan dengan Inspektorat Jenderal nantinya sebagai rencana aksi yang keempat. Jadi saya mohon sekali Mbak Ade, setiap rencana aksi didokumentasikan dengan baik. BPRI menginginkan salah satunya di dalam penyempurnaan tadi adalah memasukkan sanksi dan penghargaan. Ini terus terang saja saya juga belum bisa berpikir ya terkait dengan sanksi dan penghargaan. Yang kedua adalah BPKRI menginginkan geotagging 100% di tahun ini. Tentunya di panelnya ya.
Dan kawan-kawan BPKRI memberitahu bahwa memang ada perbedaan antara akuntabilitas dengan penilaian. Akuntabilitas adalah bagaimana caranya kita bisa memberi kepercayaan kepada pihak luar, sedangkan penilaian berkaitan dengan sistem pembayaran kita. Jadi ada perbedaan memang. Yang dimaui oleh BPKRI adalah akuntabel. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kita, oleh saya, dan kawan-kawan semua di dalam melakukan penanaman, diyakini oleh mereka bahwa benar sudah ditanam. Di tahun 2024 yang akan datang, BPKRI akan melakukan pengecekan geoteki kita di lapangan. Ini adalah hal yang penting yang terkait dengan temuan dan rekomendasi beserta tindak lanjutnya terkait geotagging. Plan yang terakhir adalah perubahan surat edaran terkait dengan pelaksanaan RHL. Ini dilatar belakangi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023. Salah satunya adalah di pasal 11 menyatakan bahwa RHL di perhutanan sosial, persetujuan perhutanan sosial bisa diberikan upah. Walaupun sebenarnya di peraturan presiden tadi sudah jelas ya, sudah jelas bahwa memang harus dikasih. Tidak bicara soal P0, P1 maupun P2. Artinya sejak diterbitkan aturan Perpres tadi, logisnya maka RHL yang berada pada persetujuan perhutanan sosial ya harus dikasih upah atau berlaku sama dengan RHL yang lain. Ini nanti akan disampaikan oleh Mbah Diah Laili dan beliau juga sudah menyusunnya. Mohon masukan terkait dengan perubahan-perubahan nantinya. Oh, ternyata hanya itu yang ingin kami sampaikan. Silakan kawan-kawan PAIC dipimpin oleh Pak Puah sebelum melakukan breakout point atau mungkin outline keempat dan ketiga dulu disampaikan, silakan bisa diatur. Maksudnya tadi pedoman geotagging kita paparkan dulu dan esai paparkan dulu. Setelah itu di breakout room terkait dengan evaluasi progres pelaksanaan RHL di triwulan kedua. Mungkin itu saya sampaikan lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, pada sahabat-sahabat semua yang telah bekerja siang dan malam terkait dengan progres-progres yang telah dicapai oleh kawan-kawan semua. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan Pak Puah untuk membaginya. Silakan kalau kawan-kawan Mas Mega, Mas Abna ini, Mas Aji, Mbak Ade untuk memaparkan penyusunan pedoman dulu silakan. Nanti diikuti dengan Mbak Dia tentang SE. Baru setelah itu adalah breakout room terkait dengan evaluasi. Monggo dibagi. Silakan Pak Puah, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam penyampaiannya. Saya yakin kadang-kala saya kalau orang bilang selamat-selamat ya. Jadi saya mohon maaf ya. Bukan untuk menyakiti, tapi sebenarnya untuk agar teman-teman tidak stres. Kalau rapat dengan tersenyum, rapat dengan sumringah, itu berbeda dengan rapat yang menekuk mukanya. Apalagi menutup jendela videonya. Itu. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junet, Pak Kasubdit Revisasi atas arahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya sesuai jadwal Pak, sebenarnya ini pemaparan mengenai geotegi. Jadi apakah tim geotegi sudah siap? Kalau memang sudah siap, nanti sebelum memaparkan mengenai geotegi, kami ingatkan kembali nanti pada saat kita acara pengumpulan data, kami mohon rekan-rekan BPDAS yang hadir di sini pada saat kita mengkonfirmasi kegiatan, apapun kegiatan yang ada di BPDAS, kami berharap sudah bisa menjawabnya. Jadi jangan sampai nanti kami setelah nanya ini ternyata belum tahu, kami nanya dulu. Jadi mohon rekan-rekan BPDAS untuk menyiapkan semua progres kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ada di BPDAS. Jadi itu gambaran awalnya. Untuk acara selanjutnya, ini saya dari pembawa acara Pak ya. Untuk acara selanjutnya sesuai jadwal ya, pemaparan mengenai masalah geotegi. Sebenarnya ini yang disampaikan Pak Junet tadi, kalau memang ada rekan-rekan BPDAS ya, rekan-rekan BPDAS ada masukan atau pertanyaan, mohon disampaikan saja. Nanti jangan terlalu sedikit, jangan pula terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kehabisan waktu kita. Nanti ada hal-hal yang belum dibahas di acara ini, nanti akan kita sampaikan secara tertulis. Silakan teman-teman dari BPDAS untuk menyebutkan nama dan dari mana. Silakan. Dari Pak Wiyarta dari Wayapo Batu Merah. Pak Wiyarta satu, yang kedua siapa lagi? Berarti cuma Pak Wiyarta aja yang bertanya. Silakan Pak Wiyarta. Baik, terima kasih Pak Puah, Pak Kasubdit yang saya hormati, serta Bapak Ibu pimpinan rapat yang berkenan hadir, mungkin ada Pak Kepala Balai, saya hormati, serta rekan-rekan para pejabat struktural eselon 4 yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya, ini sinyalnya di sini embul tenggelam nih. Jadi kadang-kadang putus. Bisa kedengaran Pak Puah? Bisa. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi, mohon izin Pak Junet, mantan komandan saya nih. Udah. Sesuai P10, yaitu tentang penyusunan dokumen RTN RHL, bahwa kita berkewenangan menyusun adalah RTN RH. Sesuai kewenangan kita adalah RTN RH. Namun tetapi dalam pelaksanaannya kita juga melaksanakan kegiatan RHL di luar kawasan hutan. RH itu adalah RTN RH itu untuk di dalam kawasan hutan, gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kita adalah melakukan kegiatan RHL di luar kawasan hutan, yaitu KBR dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk kegiatan yang di luar kawasan hutan ini, apakah dokumen RTN RHL-nya itu kegiatan kita itu menumpang di RTN RL-nya dinas, atau itu dikaitkan, dimasukkan di dalam RTN RH kita. Ini yang kami mungkin pemahaman saya mungkin belum sampai ke situ. Mungkin ini Pak Kasubdit mungkin mohon pencerahannya. Apakah nanti untuk kegiatan yang di luar kawasan hutan itu, kegiatan BPDAS itu yang di luar kawasan hutan itu, apakah dia masuk di RTN dinas yang disusun oleh dinas, di RTN RL, atau di RTN RH-nya itu.
Sementara itu dulu Pak Puah, Pak Kapsudit, mohon pencerahannya. Mohon maaf kalau mungkin saya kurang kopi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wiyarta atas pertanyaannya. Mungkin ada sebelum dijawab sekaligus oleh Pak Kasudit. Apakah cukup itu saja? Silakan Pak Kasudit penanaman kita KBR yang dilaksanakan di 2 kawasan kaitannya dengan RTN. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wiyarta. Pada prinsipnya itu kita belajar terus Pak Wi. Jadi tidak ada yang menguasai secara sempurna ya. Jadi saya sendiri juga belajar. Jadi saling memberi informasi, mungkin pada hari ini tapi suatu saat kami dan Bapak Ibu semuanya kita tahu terkait sesuatu hal. Jadi prinsipnya di forum ini adalah diskusi, bukan menunjukkan siapa yang paling tahu ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Dan terkait dengan tadi pertanyaan RTN RHL, tentunya sesuai dengan mandat Permen LHK 10 yang tadi Pak Wiyarta sampaikan, kalau RTN RH maka posisi menjadi tangan kita. RTN RH maka penyusunnya adalah BPDAS. Dalam arti adalah kawasan hutan yang belum dibebani alas hitel. Alas hitel itu apa? Adalah izin atau bisa juga dengan persetujuan menteri atau SK-SK yang lain. Pelepasan hutan untuk penggunaan di luar hutan, kehutanan maksud saya, atau ada SK-SK yang lain. Apabila kawasan hutan yang belum ada alas hitel tadi, maka RTN RH kita yang menyusun BPDAS. Untuk RTN RL, maka menjadi kewenangan Pemda. Ini kok ada suara lagi ya? Jadi RTN RL menjadi kewenangan Pemda. Dalam hal ini karena kehutanan ditarik di pemerintah provinsi, maka menjadi kewenangan dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. Itu pertama dulu ya, kita kunci. Terus yang kedua, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan kita seperti KBR, terus apa lagi, yang pusat, yang di luar kawasan tadi, atau mungkin istilahnya di APL, maka sesuai dengan permen tadi, seharusnya posisi berada di RURHL atau berada di RTN. Kan gitu ya. Karena itu adalah mandat ya, mandat Permen LHK nomor 10 bahwa RHL yang kita lakukan harus berpedoman pada RURHL. Maka tentunya harus berada di situ. Ya, dioptimalkan di situ ya. Tapi untuk KBR ya, mudah-mudahan saya tidak salah Permen LHK-nya. Permen LHK KBR nomor berapa? 80 ya kalau nggak salah ya. Tolong diingatkan kalau salah. Fokus pada KBR itu ada 3. Ada di lahan tidak produktif, ada di mana lagi? Lahan kritis, ada kebakaran, bencana, dan sebagainya. Artinya, sesuai dengan Permen LHK ini masih diperbolehkan di luar RURHL. Ya. Tetapi nih ya, karena KBR masih dalam domain rehabilitasi hutan lahan, ya dicarilah dulu yang berada di RURHL. Dicari dulu, dioptimalkan dulu lah, maksudnya untuk
mensinergikan dengan kebijakan RUU RHL. Dicari dulu lah KBR-KBR yang berada di RUU RHL. Jadi itu ya Pak Wi ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas Pak Wi. Ya, izin Pak, ini terkait dengan RTN RHL-nya di RTN RH yang kita susun, apa dia termuat di RTN RL yang menjadi kewenangannya dinas, itu Pak, atau pemerintah kabupaten atau provinsi. Ya. Jadi tadi yang jawaban pertama saya bahwa yang disusun oleh Pemda adalah RTN RL. RTN RL itu apa? RTN Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan, ya tentunya berada di luar kawasan. Di luar kawasannya. Kecuali Tahura. Kalau Tahura masih menjadi kewenangan provinsi untuk menyusun RTN RH-nya. Nah, jadi kalau RTN RL artinya adalah rencana yang di luar kawasan hutan tadi. Tentunya yang belum dikasih beban. Di luar itu. Kecuali Tahura ya, Pak Wi ya. Kalau Tahura, walaupun di kawasan hutan, tetapi menjadi kewenangan daerah. Namun informasinya banyak daerah yang belum menganggarkan, kan gitu ya. Informasinya gitu, boleh nggak dibantu oleh BPRS? Boleh, silakan. Tapi jangan menjadi ketergantungan. Nanti kalau tidak ada BPDAS yang mendanai, tidak mau kan misalkan kayak gitu. Jadi bagaimanapun ini adalah kewenangan mereka. Jadi tolong disounding, dikoordinasikan dengan Pemda, ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Karena jangan sampai nantinya mereka tergantung dengan BPDAS. Ya kalau BPDAS lagi mampu, kalau BPDAS tidak, nanti akan kita terkena juga. Jadi intinya seperti itu, dikoordinasikan lah Pak Wiarta. Kalau ingin membantu, monggo. Monggo silahkan dibantu, tetapi kewenangan itu tetap melekat kepada yang ditugasi di dalam Permen LHK tadi. Gitu ya Pak Wi. Oh ya, ada tambahan dari Bu Yuli silakan. Atau dari Bu Mary, monggo silakan atas jawaban tadi. Atau dari kawan-kawan juga. Boleh izin bertanya, Pak? Kan Oh, baik.
sudah, mohon maaf tadi mungkin nggak terdengar. Kalau misalnya kegiatan UPSA itu kan memang tidak setiap tahun ada. Untuk 2023 ini semua ada dan luasannya tidak terlalu luas. Mungkin untuk RTN 2023 ini mungkin bisa diinformasikan ya Pak Junet ya kepada untuk yang di luar kawasan, terutama untuk di luar kawasan mungkin bisa diinfokan, tetapi untuk 2024 kan kita belum ada informasi juga Pak Junet untuk penyusunan RTL 2024 belum ada informasi apakah akan ada kegiatan UPSA atau tidak. Jadi kalau memang itu ada kegiatan UPSA yang kebetulan akan dilaksanakan di luar kawasan, itu mungkin itu yang bisa diinformasikan kepada dinas provinsi untuk dimasukkan ke dalam RTN RL, mungkin gitu. Dan KBR juga demikian. KBR kan ada yang di dalam dan di luar. Ketika itu berada di di luar kawasan, itu bisa diinformasikan kepada provinsi untuk dimasukkan ke dalam RTN RL. Mungkin itu Pak Junet melengkapi dan menjawab pertanyaan Pak Wiharta. Terima kasih sekali Bu Yuli. Jadi yang saya sampaikan tadi dengan Pak Wiharta bahwa penyusunan RTN baik RH maupun RL bukan pada kegiatan tupoksi ya, tapi pada lokus kegiatan tadi. Lokusnya di mana? Kalau di kawasan hutan belum dibebani alas titel, maka menjadi kewenangan BPDAS untuk menyusun RTN RH. Ya. Kalau di luar kawasan, kalau kita mengistilahkan dengan APL, maka menjadi kewenangan Pemda provinsi. Apapun kegiatannya di situ. Entah KBR, entah UPSA, apapun bentuknya, maka RTN kalau itu di luar kawasan namanya RTN RL. Kalau di dalam kawasan RTN RH. Mudah-mudahan jelas. Jadi bukan pada kegiatan tupoksi, tapi pada lokus kegiatan, berada di kawasan atau bukan kawasan. Di kawasan hutan pun kita lihat ada alas titelnya atau tidak. Ada persetujuan menteri atau tidak. Ada izin SK menteri lainnya atau tidak. Kalau ada, maka menjadi kewenangan para pemegang izin, pemegang persetujuan menteri maupun pemegang SK lainnya tadi. Mudah-mudahan sudah jelas ya, mudah-mudahan. Ini menambah. Monggo silakan Pak Puah atau ada Bu Mary yang monggo saja. Dalam hal ini moderatornya Pak Puah ya Pak Bontor ya. Ini Pak Bontor meraih. Jadi sebenarnya aku minta tolong di-reset handphone bisa ya, terutama handphone bisa. Soalnya handphone saya rusak, saya mau ganti handphone. Alasan untuk minta di-reset. Oke. Baik. Pertanyaan yang disampaikan Pak Wiharta sangat prinsip ya. Karena kenapa prinsip? Bagaimana kita menyusun perencanaan untuk pelaksanaan, sehingga memang ini hal yang sangat
urgent. Walaupun Pak Wiyarta hanya sendiri yang bertanya, saya yakin yang lain juga sebetulnya mau menanyakan ini. Tadi Pak Junet sudah menyampaikan dengan lugas lah bahwa baik di PP 26 kemudian turun menjadi Permen 23 searah dengan PP 26 ada turunannya Permen 10 yang mengatur tata cara penyusunan RUU dan RTN. Sudah sangat jelas disampaikan Pak Junet tadi berkali-kali itu ketika dia di kawasan hutan pasti secara kewenangan itu adalah pusat. Dalam hal ini Pedasrh dengan UPT vertikalnya Bpdas. Kemudian di luar kawasan secara jelas juga disampaikan bahwa itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Termasuk kegiatan-kegiatan yang memang sangat akrab dan sampai saat ini menjadi sebagian besar kegiatan kita Bpdas. Jadi kalau soal kewenangan Pak Wiyarta udah jelas siapa yang menyusunnya. Ketika di kawasan kita yang menyusunnya atas nama ditetapkan atas nama menteri atau diturunkan dirjen. Kemudian di luar kawasan pasti gubernur. Nah ini yang menjadi tantangan. Apakah nanti gubernur atas nama kepala dinas provinsi ini yang menjadi tantangan? Kenapa sangat saya tidak menyatakan susah, tetapi birokrasi nanti penandatanganan dia oleh gubernur ini yang menjadi tantangan biasanya. Saya menganalogkan bagaimana kita mempunyai dokumen perencanaan pada masa lalu. 15 tahunnya dengan RTK, kemudian turunannya adalah RPRHL, durasinya 5 tahun, kemudian turunan terbawahnya sama, RTN. Pada saat itu memang RPRHL itu yang 5 tahunan itu yang menjembatani ketahunan itu mau tidak mau memang kita sounding pemerintah daerah harus menyusun anggarannya sehingga pada saat itu kita sangat saya yakinlah teman-teman masihlah sama-sama dengan kami pada saat itu menggolkan bagaimana dana ini memang harus didanai oleh pemerintah daerah. Kebetulan ada slotnya waktu itu DAK atau ya dana alokasi khusus boleh menggunakan penyusunan perencanaan dalam rangka RHL. Nah, bagaimana dengan kegiatan kita yang berada di luar kawasan, utamanya yang sedang gencar dan menjadi ikon kita adalah UPSA. Jadi Pak Junet sudah menyampaikan tadi bahwa tugas penyusunan RTN-nya adalah berada di sana. Tetapi apakah kita menunggu sampai nanti RTN-nya terjadi baru UPSA-nya keburu sudah bablas, malah sudah masuk ke P1 atau P2. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Tetap nanti secara regulasi memang harus pemerintah daerah yang menyusun. Tetapi ini tidak akan bergerak mungkin ya termasuk kami lah pusat ya ini mungkin di Direktorat RH jajaran kami, Subdit penghijauan kami bagaimana memfasilitasi atau menginisiasi atau menyuarakan atau tidak henti-hentinya untuk menyatakan bahwa mereka harus menyusun karena tidak hanya UPSA, DAK dan yang lain-lain itu yang berada di luar kawasan pun harus masuk di dalam RTN RL. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur saat ini? Saya pikir untuk sementara kita cross-cut dokumen yang kita pegang adalah sementara ini rancangan lah ya untuk UPSA. Turunan dari RTN itu rancangan yang lebih detail, bestek ya. Itu kewajiban kita untuk melakukan. Sambil ini kita tetap menginisiasi RTN-nya UPSA dan lain-lain ini memang harus masuk di dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Nah ini yang menjadi PR kita bersama lah, baik pusat, baik Bpdas. Saya ingat waktu dulu kenapa dia sukses RTK, RP, dan RTN itu, karena memang masih memungkinkan ada dana di DB, di DAK untuk melakukan perencanaan. Nah saat ini mestinya sih sebetulnya
dinas-dinas itu juga, dinas provinsi walaupun sedikit punyalah penyusunan perencanaan. Nah, ini yang kita dorong atau supervise atau fasilitasi untuk terjadi penyusunan ini. Selama permennya masih P10 bahkan di atasnya PP26 itu berlaku, maka kewajiban menyusun itu seperti di situ. Kecuali diatur lain lagi, baru kita misalnya tadi Pak Mas Wiyarta menyatakan boleh nggak saya menitipkan UPSA RTN-nya UPSA saya di RH. Nah, ini yang agak ini. Tetapi Pak Junet menyatakan bolehkah BPDAS membantu untuk sementara, gimana caranya ya agar itu tidak diawang-awang, boleh. Tetapi secara kewajiban menyusun itu adalah pemerintah daerah. Mungkin itu tambahan Pak Junet. Terima kasih. Tadi Pak Bontor itu. Baik, terima kasih Bu Dari. Mungkin ada Pak Bontor tadi. Pak Bontor ya. Silakan Pak Bontor. Sudah keluar dia. Ngambek. Ya. Jadi, baik ya. Tak puas. Izin boleh tanya? Silakan Bu Hida. Tahun 2023 itu kita udah sudah ya ya sambil ya, makasih Pak Puas. Yang terhormat para Bapak Ibu Kasubdit, pengguna media. Oh, itu belum dia kali. Saya matikan. Kedengaran? Tes, cek. Wah, kedengaran? Halo? Cek. Kedengaran, Pak, kedengaran. Oh ya, oke. Makasih. Yang pertama tadi merespon yang disampaikan Pak Kasubdit, Pak Junet, yang terkait dengan koordinasi dengan BPKH TL setempat. Dan kami sampaikan, kami laporkan kalau tahun kemarin teman-teman BPKH ada yang kita ajak juga ke lapangan, ke lokasi RHL, khususnya ke lokasi yang kan mau serah terima waktu itu, dan mau menangkap perspektif dia, karena memang frekuensi antara tutupan lahan dan RHL yang selama ini kan masih belum ketemu kan begitu ya. Dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kita juga sudah suarakan tutupan lahan versi planolog itu kan ya antara berhutan dan tidak berhutan saja dia. Jadi kalau tidak, jadi hitam putih saja, jadi tidak abu-abu. Kalau enggak hutan, kalau berhutan, kalau tidak berhutan ya tidak berhutan kan gitu kan. Kalau ya sudah dikatakan reforestasi itu berarti sudah kategori berhutan. Dan memang ya yang dari mereka sampaikan di lapangan bahwa untuk RHL kita seperti itu belum kategori berhutan. Nah itu apakah nanti sampai untuk karena kemarin kan case-nya kan tahun ketiga lah kan yang sudah terima. Nah nanti apakah setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya baru kategori berhutan, kan belum tentu juga. Apalagi tadi itu disampaikan Pak Kasubdit kalau apa namanya yang agroforestry itu kan pilarnya kan tidak hanya pilar ekologi, tapi juga ada pilar sosial maupun ekonomi di situ. Nah itu yang, nah tadi kan Pak Kasubdit kan mengarahkan agar kami lebih berkoordinasi lagi dengan BPKH TL di lapangan, di daerah, ya, di UPT. Nah ini maksudnya mohon penegasan apakah seperti apa yang mau akan dikoordinasikan. Apakah kita menyampaikan SHP-nya, lokasi-lokasi RHL kita, atau seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, implikasi atau dampak dari Perpres yang terakhir terkait dengan Relbud SOS.
kemarin atau minggu kemarin teman-teman kami ya gercep lah seperti itu kan, mau karena ada lokasi kami di Kepri yang P1 SCAD ini menggunakan pola SOS ya, SOS tanpa HOK. Nah, teman-teman berpikiran menganggap dengan adanya Perpres itu otomatis yang saat P1 sekarang ini sudah bisa langsung diimplementasikan dengan menggunakan HOK. Tapi saya bilang saya di hold dulu, kita tunggulah arahan dari pusat, dari Bu Dirjen. Mungkin ditanyakan kira-kira kalau saat misalnya lah nanti saat P2-nya nanti yang tadinya tanpa HOK menjadi HOK, kira-kira nih dari draft yang akan diedarkan itu memungkinkankah menjadi menggunakan HOK di areal atau di lokasi RHL yang di areal khusus. Kalau yang jelas kan kalau untuk katakanlah panel 2024 sudah boleh dikatakan kan sudah clear akan boleh digunakan RHL dengan skema HOK atau upah kerja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga melaporkan juga bahwa memang yang terkait dengan tadi itu yang RTN, betul RTN RL kewenangan di pemerintah daerah dalam hal ini Dinas LHK. Kalau kami Dinas LHK di Kepulauan Riau, ya, coba kami memang koordinasikan, kami surati, kami ingatkan karena ya untuk mengingatkan dulu bahwa itu kewenangan pemerintah daerah. Nah ini belum tahu nanti gimana responnya. Karena yang jelas kan perbedaan sekarang kan RTN kan dengan adanya Permen RURHL. Nanti yang terkait dengan yang KBR ya, KBR-nya nanti kan harus tertuang ke dalam dokumen RTN. Nah, itu yang harus kita dorong bagaimana agar RTN itu juga tertuang di dalam dokumen RTN RL yang notabene kewenangannya sudah kewenangan pemerintah daerah. Disitulah mungkin nanti kita di UPT BPDAS ini koordinasi dengan RTN dan sebagian mungkin termasuk di Kepri lah alokasi anggaran mereka untuk menyusun yang seperti itu tidak ada. Nah nanti bagaimana kita BPDAS secara konten ataupun mendorong untuk memasukkan KBR itu di luar kawasan hutan, dan mungkin bila ada nanti usaha yang di luar kawasan hutan juga kita masukkan ke dalam substansi dari RTN RL tersebut. TNL tersebut. Saya kira itu Pak Pua dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kalau untuk edaran terkait dengan RHL implikasi dari Perpres, kami tunggulah di daerah, di UPT. Terima kasih. Terima kasih Pak Pua dan Pak Pontor. Nanti mohon Bu Yuli dan Bu Mary ataupun yang lain bisa
menambahkan. Pertanyaan Pak Bontor yang pertama, tapi saya ingin ucapkan terima kasih dulu lah ke Pak Bontor terkait dengan upayanya berkoordinasi dengan BPK HTL setempat. Saya ucapkan terima kasih karena telah berkoordinasi secara serius terkait dengan tutupan lahan. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan BPDAS yang lain juga semisal dengan Pak Bontor. Karena apabila disonding dari awal di tingkat UPT, tentunya akan membantu kami di Direktorat RH di dalam menjelaskan terkait dengan tutupan lahan, terkait dengan kegiatan RHL yang Bapak Ibu laksanakan di lapangan, tidak terlalu berat di dalam menjelaskan di tingkat pusat. Kalau sudah seperti Pak Bontor lakukan. Mudah-mudahan BPDAS yang lain juga sama, mudah-mudahan. Pertanyaan pertama tadi, koordinasinya seperti apa sih sebenarnya? Yang dilakukan Pak Bontor sebenarnya sudah benar Pak Bontor. Ya seperti itu Pak, maksud saya. Makasih ya. Maksudnya ya koordinasinya seperti itu. Mulai bisa juga diajak timnya, terus SHP-nya dikasih juga nggak apa-apa. Untuk dianalisis terkait dengan pencapaian IKK tutupan lahan kita. Jadi ya koordinasinya semacam itu Pak Bontor. Jadi kalau sudah diketahui dari awal di tingkat UPT, tentunya kami di sini juga dengan mudah bisa menjelaskan terkait dengan pencapaian Bapak Ibu, RHL Bapak Ibu di lapangan. Karena memang susah-susah gampang Bapak Ibu untuk menjelaskan. Ya saya tidak menyalahkan Direktorat IPSDH karena memang kriteria yang dibangun adalah kriteria yang bersifat universal, yang memang bersifat physically, ya, physically hutan. Sedangkan kita di dalam membangun hutan melalui kegiatan RHL itu ada physically hutannya, yaitu ekologinya, ada ekonominya, dan ada sosialnya. Dan inilah yang sedang kita coba bangun kesepahamannya terkait dengan muncul IGT revegetasi. Memang yang dikatakan Pak Bontor itu benar sekali bahwa ada 23 klasifikasi menurut IPSDH. Salah satunya adalah forestasi dan aforestasi. Enggak ada suaranya ya? Ada suaranya Pak Bontor? Clear Pak, clear. Ya, okay. Mantap. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Bontor tadi udah benar ya. Untuk pencapaian reforestasi maupun aforestasi yang dikatakan hutan sesuai dengan tutupan lahan definisi UFCC, ya seperti itu Pak Bontor. Tapi kami coba pendekatan adanya IGT revegetasi. Inilah yang menjelaskan kepada siapapun bahwa untuk membangun hutan sesuai dengan definisi tadi, langkahnya semacam ini. Yang ini yang perlu dikoordinasikan Pak Bontor. Karena di pusat sudah sepakat Pak, akan membentuk revegetasi terkait dengan pencapaian baik yang reforestasi maupun aforestasi. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua di tingkat lapangan untuk selalu berkoordinasi. Koordinasinya tadi bisa mengajak Bapak Ibu di BPKH untuk melihat secara jelas terkait kegiatan di kita, karena memang di dalam pengecekan lapangan sesuai dengan metode yang dilakukan oleh IPSDH juga ada ground check. Sehingga apabila sudah ada tim yang dilibatkan, maka tentunya ceritanya akan lain dibanding ketika tidak ada tim. Bisa juga koordinasi tadi dengan SHP, monggo ini juga arahan Pak Dir, silakan dianalisis lebih awal kira-kira kontribusi kita terkait dengan tutupan lahan itu seperti apa. Tapi yang jelas tadi ada jembatan yang namanya IGT revegetasi Pak Bontor. Nah, jadi pada posisi waktu kapan kita bisa mengatakan RHL kita telah bisa menutup lahan. Karena memang tadi apa yang dikatakan Pak Bontor itu juga benar. Bahwa kita bukan mutlak hanya physically hutan, tetapi ada pendekatan-pendekatan ekonomi dan pendekatan-pendekatan sosial.
yang tentunya akan memuncul pola-pola di dalam RHL yang tidak serta-merta harus intensif 1.100 maupun 625 batang per hektar. Karena ada agro yang tentunya kerapatan yang akan dibentuk akan berbeda dengan kondisi pola tanam yang intensif tadi. Mungkin itu Pak Bontor yang terkait koordinasi tadi. Yang kedua terkait dengan Hustos, sesuai dengan arahan Pak Dir, tadi juga sebenarnya ada arahan itu di apa namanya di slide-nya Pak Dir terkait dengan Hustos, dan ini juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Memang di dalam Perpres 28 tidak secara spesifik membatasi diri, tetapi RHL. Artinya RHL itu ada P1, P2, dan P0. Tentunya ketika diundangkan Perpres tadi maka berlaku untuk semua. Jadi secara logika seperti itu. Tadi arahan Pak Dir di slide juga sebenarnya bisa diberikan untuk P1, P2 maupun P0. Agar tidak jadi kecemburuan tadi. Karena memang Perpresnya tidak menyebutkan yang diberi upah itu adalah sejak ditetapkannya Perpres ini, tidak bunyi kayak gitu. Artinya yang sudah berlalu maka juga berlaku pada saat diundangkan. Itu untuk apa namanya untuk kami di Direktorat RH sesuai dengan arahan Pak Dir semacam itu. Itu Pak Bontor. Kayaknya itu aja ya Pak Bontor. Kalau RTN kan masukan tadi, saya terima kasih sekali atas masukan. Ya. Sip, terima kasih Pak Net. Sehat selalu. Terima kasih Pak Bontor. Utamanya tadi koordinasi yang sangat baik ya Pak Junet, itu membantu kita menyuarakan bahwa apapun yang kita bangun ini akhirnya nanti untuk menambah luas tutupan lahan gitu ya. Adapun penamaannya berbeda ya, atau klasifikasinya baik oleh IPSDH maupun kita, karena memang berbeda. Karena dia minimal kan dia 5 meter ya Pak Junet, 5 meter, 5 tahun, coveringnya 30%, luasannya minimal 625, akan sangat masih berbeda dengan kita, tetapi sudah disepakati adanya nanti jembatan IGT revegetasi yang sedang diinisiasi oleh Pak Junet dengan teman-teman. Hubungan kita di Jakarta cukup baik, cukup mesra. Jadi kalau di tingkat daerah Pak Bontor menginisiasi dari awal, apalagi katakanlah RHL itu sudah di-tagging gitu ya, di-tagging oleh mereka, sehingga pada saatnya nanti kita menghitung baik dengan nanti IGT yang terbaru, mudah-mudahan itu menjadi mudah. Yang kedua tadi sudah dijelaskan Pak Junet soal penerapan pembayaran HUK. Sebagaimana di grup kita juga Bu Sedik menyampaikan bisa langsung dieksekusi ya, artinya bisa diterapkan. Hanya begini, dulu waktu kita bersama-sama menyusun HSPK khusus untuk yang lokasi-lokasi yang berada di Hutsos, sejauh mungkin kita dekati sebetulnya kehilangan HOK itu kita dekati dengan kegiatan-kegiatan BINTEK, baik BINTEK perencanaan dan pelaksanaan yang sejauh mungkin kita dekati dengan biaya upah itu Pak Bontor, sehingga nanti ketika dia tadi Pak Bontor menyatakan kalau sebelumnya tanpa HOK nanti dieksekusinya dengan HOK bisa, tetapi tolong dipertimbangkan di HSPK-nya. HSPK itu muatannya ada BINTEK sebagai pengganti HOK dulu. Itu upayalah dengan Pak Junet, dengan PE pada saat itu, dengan Pak Triadi, bagaimana biar kegiatan itu bisa berjalan. Jadi nanti sejauh mungkin dikombin, dihitung kembali, jangan sampai nanti dia melebihi HSPK seperti itu. Tetapi memang dari sisi, ini bahasa vulgarnya ini, dari sisi SPJ sangat lebih mudah membayar HOK Pak Bontor, tidak ribet SPJ-nya tebel-tebel, BINTEK bolak-balik, duitnya nggak nyampe-nyampe karena masih nunggu hasilnya nanti baru dibayarkan. Kalau dia HOK, dia tanda tangan langsung dapat.
Kurang lebih seperti itu ya, Pak Bontor, itu mungkin tambahan penjelasan dari kami. Terima kasih Bu Mary, Pak Junet, Pak Kasubdit, dan Pak Bontor juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sudah jelas apa yang akan kita lakukan. Sesuai jadwal yang ada, masih ada kegiatan terkait dengan pedoman pemaparan tentang pedoman pelaksanaan geotagging. Jadi masih ada waktu, kita kurang lebih setengah jam. Silakan teman-teman tim penyusun pedoman geotagging untuk menyampaikan. Kita masih ada waktu setengah jam, Pak. Jadi mohon disampaikan. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti di sesi ini juga akan dilakukan tanya jawab. Silakan, Mas Bekay ya.